Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rohit Vinasal Riyadi dari Prodi TI semester 2. Kali ini saya akan merangkai rangkaian regulator LM2575. Untuk kaki-kaki IC-nya sendiri kita sedikit bengkokkan ya teman-teman. Soalnya ke PCB bolongnya tidak pas. Jika sudah dibengkokkan sedikit akan jadi seperti ini ya, lumayan pas ya. Untuk komponen yang kita rangkai dan bahan-bahannya yaitu ada PCB bolong, kemudian ada induktor, kemudian ada elko dengan ukuran 50 volt 22 mikrofarad dan 1000 mikrofarad. Kemudian ada lampu LED sebagai indikator dan resistor. Kemudian ada dioda dengan tipe 1N4002. Kemudian ada terminal screw dan bezer. Dan di sini ada kabel isi 1 untuk jumper ya teman-teman. Oke, langkah pertama kita solder terlebih dahulu IC LM2575-nya ke PCB bolong. Untuk skematiknya kurang lebih seperti di pojok kanan atas ya teman-teman. Usahakan saat menyolder tidak ada timah yang menyatu dikarenakan kalau seperti itu dapat menyebabkan konslet. Solder secara perlahan-lahan sampai nempel ke PCB bolongnya. Oke, jika sudah seperti ini ya teman-teman ya, jika sudah nempel ke PCB bolongnya. Untuk groundnya kita solder juga ke PCB bolongnya ya teman-teman, tempelkan perlahan-lahan saja nyoldernya sampai menempel. Tambahkan flux jika tidak mudah menempel pada groundingnya, pada bodi IC LM2575-nya. Kemudian kita jumper ya teman-teman, kabel 5 sama 3 karena itu sama-sama grounding, jadi kita sambungkan saja. Semua grounding kita sambungkan ya teman-teman. Kita solder pelan-pelan, jangan sampai ada yang nyatu solderannya. Ya, jika sudah seperti ini ya teman-teman ya, 3 sama 5 digabung. Kemudian kita sambungkan elko dengan ukuran 22 mikrofaradnya. Posisikan yang positif kita sambungkan ke pin ke-1. Yang grounding kita hubungkan ke 3 karena sama-sama grounding. Kita paskan terlebih dahulu ya kaki-kaki elko-nya. Jika sudah dipaskan, kita solder ke kaki satunya yang sisi positif. Kemudian kita kunci terlebih dahulu yang sisi negatifnya, yang groundingnya. Kita kunci terlebih dahulu.
Kemudian kakinya kita bengkokkan ke pin ketiga. Jika sudah, kita solder. Kemudian kaki-kaki yang berlebihan kita potong menggunakan gunting kuku. Kemudian kita posisikan diodanya. Untuk yang atas kita taruh pin kedua, kita tancapkan pin kedua. Dan yang hitamnya kita tancapkan ke grounding. Jika sudah diposisikan dikiranya pas, lalu kita solder ya. Untuk kaki yang terlalu panjang bisa kita gunting menggunakan potong kuku. Seperti ini jika sudah dihubungkan ya. Di sini kita akan memasang induktor ke pin kedua, tapi di sini tertutup ya jalannya. Jadi kita jumper terlebih dahulu pin kedua menggunakan kabel isi 1. Seperti ini kira-kira jika sudah di jumper. Kemudian kita masukkan induktornya dan kita hubungkan ke pin kedua. Untuk kaki yang satunya kita taruh lebih jauh. Karena nanti kaki yang satunya itu akan digunakan untuk outputan. Oke, ini sudah saya hubungkan ke pin 2 dan kita taruh agak berjauhan. Kemudian kita pasang elko yang ukurannya 1000 mikrofarad. Kita atur posisinya terlebih dahulu. Kemudian untuk kaki yang negatifnya kita sambungkan ke pin 5 karena sama-sama grounding. Untuk sisi yang positifnya kita hubungkan ke induktor tadi ya teman-teman, kaki yang satunya itu yang dibuat untuk outputan. Oke, kita atur terlebih dahulu posisinya. Dikira sudah pas, langsung saja kita solder pin 5 ke negatifnya elko tadi. Kemudian yang kaki positifnya kita pasang ke induktor yang tadi yang digunakan untuk outputan. Jika sudah disolder, kita potong kakinya yang terlalu panjang itu ya. Oke, selanjutnya kita akan memasang pin 4 ke output. Kita gabungkan ke induktor sama elko tadi. Kita jumper menggunakan kabel isi 1. Kita jumper ya teman-teman. Kita kupas terlebih dahulu ujung-ujung kabelnya, lalu kita coba ukur apa sudah pas apa belum. Kalau
Kalau dikira sudah pas, kita solder kabelnya. Hati-hati saat nyolder sambil memegang kabel seperti ini ya, karena panas teman-teman. Usahakan hati-hati. Jika sudah ya kira-kira seperti ini, jumperan pin 4 ke outputnya, output positif. Untuk pin ketiga, kita sambungkan juga ke grounding ya. Kita satukan semua groundingnya. Kita atur terlebih dahulu posisinya. Kita jumper pin ketiga ke body IC LM-nya menggunakan kabel isi 1. Kita ukur terlebih dahulu lalu kita sambungkan. Hati-hati ya karena panas. Tangan saya sempat kepanasan tadi. Ya seperti ini jika sudah. Pin ketiga ke grounding sudah. Kemudian untuk pin 5 sama ya teman-teman ya, kita hubungkan ke groundingnya, kita hubungkan ke IC-nya, body IC-nya yang grounding itu. Oke, ini yang pin kelima kita sambungkan, kita rapikan solderannya jika belum rapi. Oke, ini kita atur terlebih dahulu, kita solder juga. Oke, jika sudah kita pasang terminal screw-nya. Untuk sisi out-nya ada di sebelah kanan dan input-nya ada di sebelah kiri. Jika sudah terpasang, kita solder terlebih dahulu agar terkunci ya, agar tidak lepas. Dan ini sudah kita kunci untuk terminal screw-nya. Kemudian di sini saya kasih tanda ya karena saya sedikit pelupaan orangnya. Kita tandai terlebih dahulu di sini untuk inputan negatif dan yang di atas itu inputan positif. Untuk outputan kita tandai juga. Dan yang bawah itu negatif, yang atas positif. Selanjutnya kita jumper sisi positif pada inputan ke pin ke-1. Kita jumper, kita ukur terlebih dahulu, lalu kita solder dan rapikan. Untuk pin ketiga, di situ grounding ya, jadi kita sambungkan ke sisi negatif pada inputan. Kita ukur kabelnya, kalau sudah pas kita solder. Oke, ini sudah terpasang pin ketiga ke min inputan. Selanjutnya untuk ground atau minnya kita sambungkan juga ke sisi output. Kita jumper juga ya teman-teman. Usahakan rapi untuk pemasangan untuk jumperingnya. Jika dirasa sudah pas, kita solder. Oke, sudah. Kemudian untuk sisi positif pada kaki elko tadi kita jumper ya, kita hubungkan ke sisi output positif. Ukur terlebih dahulu kabelnya sampai dikira sudah pas, lalu kita solder. Oke, ini sudah selesai. Untuk indikatornya kita menggunakan lampu LED ya teman-teman. Kita barengkan juga dengan resistor agar tidak kelebihan daya. Kita tambahkan resistor. Ditakutkan kalau kelebihan daya itu bisa meledak ya teman-teman ya, bahaya. Oke, kita hubungkan sisi positifnya ke resistor lalu disambungkan ke output yang positif. Kemudian yang negatif kita sambungkan ke grounding.
Kita atur terlebih dahulu posisinya. Jika dikira sudah pas, lalu disolder. Oke, jika sudah dirapikan, kemudian kita sambungkan sisi positif dari LED tadi ke resistor dan dihubungkan juga ke outputan yang positif. Oke, kita atur dulu tempatnya ya. Jika sudah, kita solder dan kita rapikan ujung-ujung kaki yang berlebihannya. Ya, begitulah bagaimana saya merangkai regulator LM2575. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Roy Financial Riyadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.